Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Nusantara dari kelas HKI 5D dengan NIM 21212121119. Di sini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma fadallallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijalin nasibum mimmaktasabun walin nisa'i nasibum mimmaktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim. Maksud dari ayat ini adalah bahwa pada zaman Rasulullah, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, kaum pria boleh berperang, tetapi mengapa kami tidak? Padahal kami juga hanya mendapat separuh dari harta warisan." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya adalah semua yang ia terima merupakan balasan dari amal perbuatannya sendiri. Jika baik perbuatannya, balasannya juga akan baik. Sebaliknya, jika buruk perbuatannya, balasannya juga buruk. Ini pendapat Ibnu Jarir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada mereka suatu hal yang baik untuk mereka lakukan. Allah berfirman, "Mohonlah kepada Allah sebagaimana dari karunia-Nya." Maksudnya, janganlah kalian iri pada kelebihan orang lain, karena selain kelebihan itu sudah diatur, iri itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, mohonlah karunia itu dari Allah, niscaya Allah akan memberi. Sebab Allah Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Selanjutnya adalah surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah berfirman seraya memerintahkan untuk menyembahnya sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Sesungguhnya qadha dalam ayat ini bermakna perintah. Mujahid menafsirkan kata telah memerintahkan dalam firman Allah sebagai wassa, artinya mewasiatkan. Oleh karena itu, perintah menyembah Allah diiringi perintah berbuat baik pada ibu bapak. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ayat ini bermakna Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Maksud firman Allah, jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan adalah agar manusia tidak mengatakan kepada kedua orang tuanya perkataan yang menyakitkan meskipun sekedar berkata yang merupakan perkataan buruk yang paling remeh. Selanjutnya kalimat dan janganlah engkau membentak keduanya, maknanya agar kita tidak boleh mengarahkan tangan kita menunjuk-nunjuk dengan tidak sopan kepada kedua orang tua. Setelah Allah melarang mengucapkan perkataan yang buruk dan melakukan perbuatan buruk, Allah memerintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik dan melakukan perbuatan baik. Allah berfirman, "Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, yaitu lemah lembut, menyejukkan, sopan,
beretika, hormat, dan takzim. Selanjutnya adalah surah At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik du sa'atin min sa'at wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahumullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maksud dari ayat ini adalah Allah memerintahkan para suami yang memiliki harta agar menambah mereka dalam hal nafkah untuk istri. Istri tidak lupa dengan anak-anak dan janganlah bersikap bakhil. Adapun yang kondisinya sempit atas rezekinya dan fakir, maka dia menafkahkan atas apa yang diberikan Allah kepadanya, karena Allah tidak membebani seorang pun kecuali atas dasar kemampuannya. Allah tidak membebani seorang fakir sebagaimana seorang yang kaya. Ketahuilah bahwa Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan dan setelah kesempitan kelapangan. Dan Allah telah menentukan nafkah sesuai keadaan suami. Oleh karena itu, jangan sampai memberikan nafkah seperti nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang fakir jika ia sebagai orang yang kaya. Hal ini sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah, di mana Dia menetapkan masing-masingnya sesuai dengan keadaannya. Dia meringankan orang yang kesulitan dan tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya, baik dalam hal nafkah maupun lainnya. Ayat selanjutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 223. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Maksud dari ayat ini adalah, dalam ayat tersebut adalah istri kamu adalah ladang bagi anak-anak kamu. Ayat tersebut menegaskan bahwa istri adalah tempat untuk bercocok tanam. Istri adalah sebagai ladang yang menerima benih. Tidak baik menanam benih pada tanah yang gersang. Tanah yang subur harus diatur masa dan musim tanamnya. Jangan menanam benih setiap saat dan jangan paksa ia produksi setiap hari. Pilihlah waktu yang tepat, atur masa kehamilan, jangan setiap tahun ada panen karena hal tersebut bisa merusak ladang. Suami sebagai petani, perhatian istrimu, jangan tinggalkan ia sendiri. Hindarkan ia dari segala gangguan. Beri ia segala sesuatu yang sesuai guna menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin yang akan dikandung. Bila tiba waktunya ia mengandung, berikan perhatian yang lebih besar. Kemudian setelah ia melahirkan, peliharalah anakmu hingga dewasa agar dapat bermanfaat bagi orang tuanya, keluarga, bahkan manusia. Dan kedepannya hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk din kamu di dunia, maka datangilah tanah tempat bercocok tanahmu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah, gaulilah ladang tempat anak-anak kamu dari mana saja yang kamu mau pada kemaluannya, bukan yang lainnya. Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya harus suci. Karena itu dilakukan ia dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus dari dosa. Berdoalah ketika melakukannya. Ciptakan suasana kerohanian agar benih yang diharapkan berbuah itu lahir dan tumbuh berkembang disertai oleh nilai-nilai suci. Sekian dari saya.
lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.